Anakku dua-duanya kebetulan sih ya bisa nyanyi, bisa main alat musik. Yang perempuan juga bisa piano, bisa gitar, bisa drum, bisa biola, bisa bass gitu yang perempuan ya. Yang laki-laki ya bisa gitar sama piano dan ya bisa nyanyi. Ya, hanya bisa aja sih itu. Nah, itu aku pengen banget anak-anak muda sekarang ya melakukan hal-hal yang baik aja gitu, berkarya. Banyak juga sekarang kan yang kreatif. Karena sebenarnya benar, karena sekarang sebenarnya kita kan dibantu banyak sekali. Kemudahan lah. Nah, itu tugasnya anak-anak sekarang. Merenungkanmu kini menggugah haruku. Berbagai kenangan berganti masa yang telah lalu. Sebenarnya ku ingin menggali hasrat untuk kembali melukiskanmu lagi di dalam benakku. Perlahan terbayang pasti garis wajahmu, kehangatan cinta kasih dapat ku baca jelas di situ. Adakah waktu mendewasakan kita? Ku harap masih ada hati bicara. Mungkinkah saja terurai satu persatu pertikaian yang dulu bagai pintaku. Semoga lihatlah ku di sini memendam rindu. Setiap ku berseru yang ku sebut-sebut hanya namamu. Adakah waktu mendewasakan kita? Ku harap masih ada hati bicara. Mungkinkah saja terurai satu persatu pertikaian yang dulu bagai pintaku. Sebenarnya ku ingin menggali hasrat kembali. Ku harap agar kau mengerti. Semoga masih bersama Bright Indonesia dan masih bersama tamu istimewa kita, Siska. Yes. Tadi kita sudah mengupas tentang kilas balik bergabungnya Siska dengan kelompok musik Indonesia yang boleh dikategorikan sebagai kelompok musik papan atas. Yes. Wih, luar biasa. Legend Club Project. Di mana setiap penampilannya pasti di mana dia konser itu tiket langsung habis. Iya. Betul, Mas. Betul, Dan Mas. itu realita, Dis ya. Iya. Kalau kamu konser itu dulu, ya kan, anak-anak tuh umur berapa tahun ya? Anak-anakku, waktu itu tahun 2000 aja, kala acara apa milenium gitu di Bali, tahun 2000 itu anakku baru 3 tahun. 3 tahun. Selalu dibawa nggak tuh kira-kira? Selalu dibawa nggak? Belum lahir. Iya beberapa ya nggak sering sih. Di Bali waktu itu aku ajak, tapi selain itu enggak sih. Untuk sekarang ini bagaimana? Barangkali ada sebuah pandangan tersendiri terhadap mama gue nih kayak seperti ini gitu loh dari anak-anak. Ya aku
Ya mereka sih seneng ya. Jadi mereka sering nanya gitu, kenapa sih mama nggak nyanyi lagi Nah gitu itu dia tuh, sekarang. kan aku nanya seperti itu. Iya benar. Terus ya aku bilang, aku mengakui bahwa itu aku hanya hobi, tapi ini aku bilang jadi masukan juga buat anak-anak, buat sekarang, bahwa kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi harusnya waktu itu mama mengambil langkah yang serius juga gitu, ngambil kesempatan itu gitu. Jadi aku kasih tahu bahwa ini salah satu contoh yang kurang baik karena mama tidak mengambil kesempatan itu semaksimal mungkin. Jadi kalau kalian ada kesempatan apapun, manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Kalau berbicara tentang talenta yang dimiliki oleh Mbak Siska, itu pasti kan tidak jauh bakat yang diturunkan kepada anak. Anak-anak gimana kira-kira? Ada yang bakat seperti Siska nggak gitu? Wow banget gitu loh. Anakku dua-duanya kebetulan sih ya bisa nyanyi, bisa main alat musik. Yang perempuan juga bisa piano, bisa gitar, bisa drum, bisa biola, bisa bass gitu. Yang perempuan ya, yang laki-laki ya bisa gitar sama piano, dan ya bisa nyanyi. Ya, hanya bisa aja sih. Barangkali ada sebuah cita-cita, keinginan seperti Siska sendiri misalnya kan gitu. Kita kan nggak tahu juga ya kan. Tahu dibikin album gitu loh. Asik. Ya sih. Anakku kuliah dua-duanya Mas, bidangnya lain ya. Kayaknya mereka nggak tertarik untuk ini. Tapi kalau yang perempuan sih lumayan aktif juga dia di media sosial. Maksudnya dia suka jadi model, apa juga suka di endorse juga. Ya tipe anak sekarang lah, memanfaatkan sosial media. Kekinian lah. Betul. Berarti anak ini diberikan kebebasan dong ya untuk memilih. Iya betul Mas. Zaman sekarang sih ya kita mengedepankan komunikasi yang terbaik buat mereka. Yang penting mereka konsisten dan komit terhadap pilihan mereka dan bertanggung jawab sama pilihannya. Jadi udah, menurut aku udah sekarang udah nggak bisa kita, kamu harus jadi ini, jadi waduh itu bahaya banget karena mereka akan menjalani. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa ya bahwa diatur gitu ya, telan aja deh kita jalanin gitu. Tapi sekarang kayaknya udah ikutin orang tua aja deh, lu nyantai aja deh. Iya benar. Gitu. Sekarang udah nggak bisa Mas Sam. Oke, berkaitan dengan satu etika dari kemajuan teknologi sekarang ini ya, yang kadang-kadang suka buka bebasan tuh kalau kita bicara etika. Regenerasi sekarang ini banyak bermunculan baik di TikTok maupun media-media yang sifatnya memang orang bisa melihat gitu ya. Adanya tawuran, kemudian macam-macam lah. Ya, perundungan segala macam. Secara bijaksana Mbak Siska untuk katakanlah kita nih sebagai orang lama nih, kan kita sekarang ada regenerasi nih, ya kan? Ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan, misalnya mungkin secara bijaksana kita menggunakan sebuah alat teknologi, bagaimana gitu? Iya Mas. Sekarang ini mata itu ada di mana-mana ya. Artinya untuk kita dan juga generasi muda, anak muda sekarang manfaatkan media ini secara positif. Dan selalu dalam rangka melakukan hal-hal yang menjadi lebih baik lagi. Aku tuh suka ngilu banget dan terenyuh dan miris gitu lihat bullying yang bisa-bisanya mereka mencelakai orang lain. Itu rasanya aku nggak akan pernah nonton kayak gitu karena nggak kuat. Aku nggak bisa gitu. Nah itu aku pengen banget anak-anak muda sekarang ya melakukan hal-hal yang baik aja gitu, berkarya. Banyak juga sekarang kan kreatif, yang karena sebenarnya benar, karena sekarang sebenarnya kita kan dibantu banyak sekali kemudahan. Nah itu tugasnya anak-anak sekarang untuk mengencourage dirinya sendiri untuk bisa menjadi apapun dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada. Kita mau jadi apa sih sekarang yang nggak bisa? Pasti bisa. Mau ganti ban Vespa misalkan gitu, tinggal cari YouTube. Mau bikin apapun bisa gitu loh. Semua itu memang kembali kepada arahan orang tua di situ. Orang tua sangat penting sekali menurut aku ya, karena bagaimana anak itu kan banyak faktor yang membentuk. Ya pertama adalah peran orang tua untuk menempatkan si anak dalam komunitas yang mana nih nanti. Nah baru lingkungan bisa mempengaruhi si anak seperti apa. Tapi awalnya itu dari orang tua. Oke, setuju sekali. Dan yang terakhir nih. Iya Mas. Yang terakhir dong Mas. Ada sesuatu yang menjadi impian, ada sesuatu yang menjadi keinginan. Apa nih prioritas dari Siska sendiri, ya kan, untuk kedepannya nih? Kalau sekarang sih
tujuan hidup ya. Tujuan hidup sekarang lebih kepada anak-anak sih Mas. Pingin melihat anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang baik hati, baik hati. Karena dengan hati yang baik, hati yang baik itu kebaikan mereka itu bisa, insya Allah menjaga mereka untuk bisa aman aja di mana-mana mereka gitu. Dan pengen mereka selain mempunyai hati yang baik, mereka bahagia kan luas sekali ya. Bisa bahagia karena mereka sukses, bisa bahagia karena banyak hal. Tapi intinya mereka sehat, mereka baik hatinya dan bahagia. Aku itu aja tujuannya. Nah, sekarang ternyata sebuah keinginan adalah fokus kepada anak atau keluarga. Sungguh luar biasa. Ini mama luar biasa, asik. Hanya itu aja. Tinggal cucu sebentar lagi ya. Jangan cepat-cepat Mas. Intinya itu 3 kan, sehat, baik hati dan bahagia. Ini kan banyak nih ininya. Komponennya betul. Untuk Brighters pada saat sekarang ini, zaman-zaman kita yang sudah berubah ini, ayo kita sama-sama menjalani masa yang sekarang yang memang sudah berbeda dari yang sudah sebelum pandemi. Kita sama-sama menjaga lingkungan kita, ya, kehidupan kita semua, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, Indonesia dan seluruh dunia, supaya pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa saling bertemu muka, karena beda kan Mas ya, kita kalau online dan bertemu tatap muka langsung kan beda lah, beda sekali. Apa kita penonton nggak ketemu ya kan? Iya, hubungan antar manusia itu penting banget. Nah ini kalau kita sekarang tahan-tahan menjaga dengan baik, insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dengan masa yang lebih baik. Semoga saja yang namanya pandemi yang sekarang ini, kalau simpang siur berita bermacam-macam, COVID muncul lagi segala macam gitu ya, tetaplah kita sebagai individu-individu menjaga kesehatan, ya kan. Satu, menjaga kesehatan kita sendiri dan orang lain. Jaga jarak dan pakai masker. Ya, itu udah nggak boleh dilanggar lagi. Begitu ya. Oke, Mbak Francisca Insani Rahesti. Iya, sepanjangnya. Aduh, terima kasih Mas sekali. Sumantri, sama-sama Mas. Udah hadir di Bright Indonesia, hadir di sini. Terima kasih sama-sama Mas Sam. Thank you Bright. Aku jadi malu mengganggu loh. Cuman ada rasa kangen gitu, udah lama gak ketemu ya Allah ya. Harus ketemu. Kan katanya tali silaturahmi itu membawa rezeki. Nah, itu dia. Satu, yang kedua panjang umur. Amin. Yang ketiga awet muda. Amin, sama-sama. Asik, awet juga. Awet tua. Ya, Brighters, demikian ya perbincangan saya di Bright Indonesia dengan Siska, salah satu backing vokal dari kelompok musik Club Project. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Tentu lain waktu kita akan berjumpa kembali. Dan salam semangat, salam sehat.